Jadi di sini kita akan menjelaskan dulu nih topologi apa yang akan kita gunakan untuk membuat WiFi bocoran. Untuk membuat WiFi bocoran kita butuh 3 komponen aja nih guys. Yang pertama yaitu sumber internet yang bisa kita dapatkan dari internet fiber ataupun dari modem. Dan yang kedua yaitu perangkat mikrotik atau router board mikrotik yang fungsinya untuk mengatur bandwidth dari internetnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang kita gunakan adalah perangkat berupa access point, yaitu untuk menyebarkan internet ke perangkat-perangkat yang kali ini kita gunakan adalah merek Omada. Berikut dapat kita jelaskan topologi dari WiFi bocoran, yaitu bersumber dari sumber internet yang dialirkan ke hub mini RB931, di mana untuk Ether 1 kita kasih IP 192.168.100.1/24, yaitu digunakan sebagai internet. Sedangkan Ether 2 akan kita pasang IP 192.168.200.1/24 yang digunakan untuk laptop dan komputer. Dan Ether yang ketiga digunakan sebagai hotspot, yang dimana akan diteruskan oleh access point Omada yang akhirnya akan digunakan sebagai WiFi bocoran. Demikian yang dapat dijelaskan terkait topologi untuk WiFi bocoran. Terima kasih. Oke, di sini langsung kita colokkan saja LAN-nya laptop ke port 2-nya mikrotik. Nah, setelah terkoneksi, kita masuk melalui address dengan login admin, connect. Nah, di sini kita langsung saja reset konfigurasinya. Kita checklist do not backup, reset konfigurasi, yes. Tunggu sebentar. Oke, kita connect kembali. Kita tunggu sampai dia terdeteksi oleh Winbox-nya. Tidak sudah terdeteksi, kita masuk melalui MAC address, login admin, kosong, connect. Oke, untuk bagian sini kita remove konfigurasi saja karena kita akan membuat konfigurasi kita sendiri. Remove, tunggu lagi. Sudah terdeteksi kembali, kita masuk melalui email address, kita konekin kembali. Oke, kita sudah ada di dalam settingannya si mikrotik. Selanjutnya kita akan memberikan password untuk login mikrotiknya, yaitu ada di sistem, di user,
Saya biasanya sih hanya memberi password aja atau menambahkan password di adminnya, soalnya tadi masuknya admin passwordnya kosong. Jadi untuk menambahkan passwordnya kita bisa klik 2 kali di admin, lalu di bawah sini ada password, kita klik, lalu kita masukkan password sesuai yang kita inginkan, lalu kita apply. Oke kan. Oke, sekarang kita masuk di Winbox baru. Kalau kita kosongkan passwordnya, apakah dia masih connect? Sorry. Oke, katanya salah ya. Jadi kita masukin password yang baru kita buat tadi. Nekan. Oke, udah kembali. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan memberi atau menamai setiap interface yang ada. Untuk header 1 itu akan kita jadikan sebagai port jalur atau sumber internet masuk ya. Jadi kita beri saja namanya itu header 1 internet. Lalu untuk header 2 kita jadikan sebagai port untuk kita men-setting si MikroTik. Jadi kita buat aja di laptop. Dan header 3 kita tugaskan sebagai jalur untuk membuat hotspot atau wifi bocoran. Kita kasih aja namanya header 3 hotspot. Ini nama-namanya bebas ya, bisa teman-teman buat sesuai selera saja. Dan di sini kita akan menambahkan fitur VLAN. Selanjutnya kita akan menambahkan VLAN karena nantinya kita akan menambahkan akses point tambahannya. Jadi tidak menggunakan si VLAN bawaannya MikroTik, melainkan kita menambahkan akses point tambahan. Jadi di mana akses point tambahan nanti akan mengeluarkan 2 WiFi, satu untuk pribadi dan satu lagi buat wifi bocoran. Jadi kita tambahkan VLAN di interface list, lalu kita tambah. Untuk namanya kita kasih rumah atau bebas, terserah teman-teman. Untuk ID-nya kita kasih 10 dan interface-nya di header 3, lalu apply. Oke. Nah, di sini kita mencolokkan sumber internetnya dari router ke header satunya MikroTik agar si MikroTiknya mendapatkan akses internet ya. Setelah tercolok, sekarang status di headernya itu sudah add, yang mengartikan dia sudah running ya. Nah, dengan begitu kita bisa lanjut ke tahap berikutnya dengan men-setting di DHCP client. Memang sudah terkoneksi, tapi dia belum bisa mendapat akses internet ya. Refresh saja di sini. Nah, dia tidak menjawab, artinya dia belum dapat internet. Supaya dia bisa dapat internet, kita perlu men-setting di DHCP client-nya agar internet dari router itu bisa masuk ke si MikroTik. Caranya kita pergi ke menu IP, lalu di menu DHCP client, di sini kita tambahkan, dan untuk interface-nya kita arahkan ke header 1 internet, lalu add default route-nya kita pilih yes, lalu apply. Oke. Di sini statusnya jika dia bound, itu artinya dia berhasil atau sukses mendapatkan internet dari router ya. Kita bisa langsung tes di new terminal, kita panggil lagi Google-nya, kita ping. Nah, di sini dia sudah menjawab.
yang artinya dia sudah ada internetnya. Oke, langkah berikutnya kita akan memberi yang namanya NAT supaya dia bisa memberi firewall agar tidak dimasuki oleh jaringan luar. Nah, caranya kita pergi ke IP, lalu kita ke firewall. Nah, jika teman-teman belum ada, teman-teman bisa tambahkan. Kita sama-sama buat. Jadi kita tambahkan di sini plus, lalu kita ke general, di chainnya kita buat atau kita pilih external, dan untuk outnya kita pilih header 1. Kenapa? Karena dia minta internetnya masuk dari mana. Kita jawab dari header 1, dan untuk actionnya kita kasih masquerade, lalu kita apply. Oke. Sekarang kita akan menambahkan DNS. Caranya kita pergi ke menu IP, lalu ke DNS. Nah, di server yang ini kita masukkan DNS-nya Google atau OpenDNS ya. Lalu ditambahkannya di bawahnya dengan klik tanda panah ke bawah ini. Kasih 8.8. Lalu untuk allow remote request-nya kita checklist, kita apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan memberi IP pada setiap port Ethernet. Jadi untuk header 1 itu sudah mendapat IP secara otomatis ya dari si router. Sedangkan header 2 dan header 3 perlu kita buat IP-nya. Caranya itu kita pergi ke IP, lalu di address kita tambahkan di sini 192.168.100.1/24. Lalu kita buat 424 karena kita menggunakan IP kelas C. Lalu ini kita peruntukkan untuk header 2. Apply. Oke. Tentukan juga untuk header 3. 92.8.200.1/24. Peruntukan untuk si header 3. Right. Oke. Kita juga perlu membuat IP untuk si VLAN supaya nanti si VLAN-nya punya IP dan bisa memberi IP secara otomatis ya. 108 kita kasih aja 10.1/24. Jadi tentukan untuk si rumah. Apply. Oke. Nah, sekarang kita mau si header 2 dan header 3 ini bisa memberi IP secara otomatis. Jadi ketika terkoneksi, misal ke header 3 kan hotspot WiFi voucher. Jadi ketika seseorang connect ke hotspot, mereka mendapatkan IP secara otomatis. Begitu juga dengan header 2-nya si MikroTik. Jadi ketika kita connect ke header 2-nya MikroTik, kita tidak perlu buat lagi IP secara manual, tapi dia akan mendapat IP secara otomatis. Caranya kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke DHCP server. Di DHCP server ini ada yang namanya DHCP setup. Kita klik ini, lalu kita pilih untuk interface-nya itu. Untuk pertama kita setting di header 2 dulu, lalu kita next. Oke, sukses. Sekarang kita buat juga untuk si header 3. Caranya sama, kita klik di DHCP setup, lalu kita pilih header 3, kita next. Oke. Begitu juga dengan si VLAN tadi yang kita buat.
yang kita buat namanya menjadi rumah. Kita tambahkan juga dia agar dia juga bisa memberi IP secara otomatis. Next. Oke. Sampai di sini sudah memiliki internet masing-masing dan bisa memberikan IP secara otomatis. Oke, untuk tahap berikutnya kita akan membuat user hotspot. Caranya kita pergi ke IP, lalu kita pergi ke hotspot. Nah, di hotspot ini ada hotspot setup. Kita klik. Nah, untuk interface-nya kita masukin di header 3 karena header 3 yang kita suruh atau kita beri tugas untuk membuat jalur hotspotnya. Kita klik next, lalu next, dan next. Nah, untuk DNS server kita bisa masukkan DNS server dari Google, yaitu 8.8.8.8 dan kita tambahkan lagi dengan klik bawah 8.8.4.4. Kita next. Untuk DNS name kita bisa kasih asal aja ya, maksudnya DNS atau domain yang benar-benar tidak aktif gitu. Jadi di sini bisa kita buat asal aja. Saya akan buat di sini michan.net. Ya, ini sesuai sama keinginan kita ya. Yang penting ini tidak ada di web atau domainnya benar tidak aktif. Lalu kita klik next. Nah, untuk usernya kita kasih admin dan passwordnya kita isi sesuai keinginan kita. Oke, hotspotnya sudah jadi. Langkah kedua adalah kita menghubungkannya ke Micmode. Teman-teman harus download dulu yang namanya Micmode. Saya sudah download Micmode-nya, bisa di download atau dicari di Google. Setelah diekstrak, teman-teman buka Micmode-nya seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kita hanya perlu klik URL-nya. Nah, terus lalu tampilan awalnya kan seperti ini. Teman-teman bisa masukkan untuk user dan password default bawaan Micmode, yaitu biasanya Micmode dan sandinya itu 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya. Login. Nah, teman-teman bisa ganti untuk user dan passwordnya di sini jika ingin berubah. Nah, sekarang kita akan menambahkan atau mengkonekkan si MikroTik kita dengan Micmode. Kita klik add di sini. Untuk session name-nya kita bisa kasih seraya bebas ya. Oke. Kita kasih 22 MB dan untuk versi MikroTik-nya itu teman-teman bisa lihat di MikroTik. Kita ikutin ini. Untuk port 2-nya yang kita kasih tadi di 100.1 kita masukkan IP itu. Username-nya sesuai sama loginnya MikroTik tadi. Oke, di situ kita koneksikan. Nah,
Jika sudah tampil seperti ini, cara kita membuat voucherannya itu, kita bisa pergi ke hotspot, lalu kita bisa tambahkan di sini. Misal kita ingin membuat WiFi voucheran untuk 1 hari, kita bisa buat di sini namanya 1 hari. Lalu untuk address pool, teman-teman bisa lihat di address pool yang dikeluarkan oleh Ender 3 mikrotiknya yang sudah kita setting tadi. Kita lihat saja di mikrotik, kita balik lagi, lalu kita ke IP, lalu kita ke pool. Nah, di sini untuk Ender 3 tadi kita isi IP poolnya itu 200.1. Jadi dia menggunakan DHCP pool 2. Jadi bisa kita isi dia poolnya di DHCP pool 2. Untuk share usernya kita isi 1 saja supaya hanya 1 perangkat yang terkoneksi. Untuk rate limitnya di sini bisa teman-teman lihat, untuk 1 hari kita kasih dia kecepatan uploadnya 1 Mbps dan uploadnya itu 1 Mbps, dan PLV nya kita pilih non. Untuk detailsnya kita pilih spare code-nya di remove and record, jadi dia akan menghapus voucher yang sudah habis dan menyimpan datanya ya. Dan validasinya bisa teman-teman lihat juga di sini. Kita karena ini kita buatnya 1 hari, kita kasih waktunya itu 1 hari, dan price-nya itu di terserah ya, ini kita buat aja di 3.000 dan selling price-nya di 3.000. Untuk lock user dan lock servernya kita disablein aja, kita save. Oke, voucher 1 hari sudah jadi. Sekarang kita tambah mungkin untuk voucher yang 1 minggu. Namanya voucher 1 minggu, dan di share user tetap 1. Di rate limitnya mungkin bakal kita naikin ya menjadi 2 Mbps untuk downloadnya, dan uploadnya 2 Mbps. Buatnya juga sama, remove and record, validasinya 1 minggu itu sama dengan 7 hari atau 7 days ya, sesuai sama di sini, atau bisa disingkat 7 hari itu 1 week atau 1 week ya, sama saja. Untuk price nya kita kasih sesuai yang kita mau. Di sini saya akan buat 15.000, lalu kita save. Oke, nah jika teman-teman ingin menambahkan lagi bisa ditambahkan sendiri ya, sesuai selera. Nah, untuk mencetak voucher 1 hari ini kita bisa pergi ke generate. Nah, WT ini artinya kita mau cetak berapa lembar atau berapa voucher yang kita cetak. Jadi seumpamanya kita ingin mencetak 10, kita tulis 10. Servernya biar saja all. Nah, untuk user mode-nya kita bisa beri adopsi ya, bisa kita kasih user dan password, jadi dia 1, jadi user sama passwordnya digabung, atau kita pisah, username sama passwordnya dipisah, jadi user beda sama passwordnya pun beda. Untuk name like-nya kita kasih 4 aja, gak usah panjang-panjang ya. Untuk grafik ini artinya kode di depannya ya, di depan vouchernya mungkin kita kasih sini 1K. Untuk karakternya kita kasih yang mudah-mudah saja, mungkin angka saja. Untuk defaultnya kita kasih 1 hari. Oke, lalu kita generate.
kita bisa print langsung si vouchernya itu melalui default. Nah, di sini sudah ada ya vouchernya, tinggal di print aja vouchernya, lalu dijual belikan. Oke, begitu juga untuk si vouchernya 1 minggu. Kita pergi ke generate, lalu kita buat IP-nya 10 servernya. Nah, ini kita coba pakai user dan password ya. Untuk template-nya kita naikin agak panjang sedikit, grafiknya kita kasih 7D. Kita hidupkan TP-Link Omadanya menggunakan adaptor bawaannya ya. Kita tancapkan saja langsung ke TP-Link Omadanya, default lagi, dan dia akan mengeluarkan indikator hijau yang artinya menyala. Jadi bisa langsung diperjualbelikan. Ini untuk membuat vouchernya. Selanjutnya kita akan menyeting si access point-nya. Nah, jika si TP-Link-nya sudah hidup, kita menyeting si TP-Link-nya menggunakan wireless saja ya. Caranya kita konekkan dulu laptop ke si TP-Link 2,4 GHz, konekkan. Dan kita perlu memberi IP manual ya, karena si access point TP-Link tidak memberikan IP secara otomatis atau DHCP-nya mati. Jadi kita memberi IP manual dulu di laptop. Caranya kita pergi ke control panel, lalu di network and sharing, kemudian di change adapter. Di sini kita klik kanan, lalu pergi ke properties. Di protokol versi 4 kita bisa memasukkan IP secara manual. Yang awalnya seperti ini, kita klik use the following IP address. Kita masukkan IP yang satu segmen dengan IP-nya si TP-Link, IP bawaannya ya. Kalau si TP-Link kan menggunakan IP 192.168.0.254. Nah, kita juga harus satu segmen dengan si IP TP-Link dengan ujung yang berbeda. Kita menggunakan IP 0.10 saja. Lalu kita klik OK. Kemudian kita lihat di sini connect, lalu kita tes. Koneksinya kita tes ping ke IP-nya TP-Link Omada ya, 0.254. Oke, di sini sudah terkoneksi. Kita bisa menyeting si TP-Link itu menggunakan web browser atau Google Chrome boleh ya. Kita panggil aja IP-nya di sini 0.254. Oke. Untuk usernya kita pakai admin dan untuk passwordnya kita pakai admin.
Untuk user barunya kita bikin admin aja, passwordnya kita masukin atau kita ganti sesuai keinginan masing-masing. Lalu next, untuk SSID kita akan membuat si access point ini menjadi WiFi voucher. Kita buat saja namanya menjadi, atau yang pertama kita buat dulu dia menjadi WiFi pribadi dulu ya. Kita setting dia rumah, nama WiFi nya sandinya kita kasih Hendra 12, lalu save. Kita cek apakah sudah ada WiFi rumah. Sepertinya gagal ya. Ketika settingan tadi gagal, oke, kita masukin pusat baru lagi. Next, SSID nya rumah, passwordnya 12. Oke, sudah tidak connect. Kita lihat apakah sudah ada WiFi rumah. Oke, di sini sudah ada WiFi rumah. Kita tunggu sampai dia terkoneksi. Nah, di sini kita checklist saja. I have connect to the new wireless network. Ya, kita sudah connect ke WiFi rumah ya. Kita finish. Oke, langsung kita masuk ke menu wireless. Karena di sini sudah ada WiFi rumah, sekarang kita perlu membuat WiFi voucherannya. Jadi kita tambahkan di sini. Untuk SSID-nya kita buat luas voucheran. Bebas ya, mau dikasih apa namanya. Atau security mode-nya biar aja terbuka atau dinonkan. Lalu kita klik OK. Sekarang WiFi voucheran. Sekarang WiFi-nya sudah ada dua ya, yang dikeluarkan oleh access point TP-Link. Sekarang untuk rumah kita akan kita colokin mengaktifkan yang namanya VLAN ID sesuai dengan yang LAN settingan di Mikrotik yang kita buat tadi. Caranya kita pergi ke VLAN yang di bawah wireless ini, cek kembali di settingannya untuk rumah ya. Kita enablekan VLAN-nya, dan untuk ID-nya kita kasih VLAN 10, kemudian save. Oke, selanjutnya langsung kita tancapkan saja untuk LAN-nya TP-Link ke port 3-nya Mikrotik ya.
Nah, di sini untuk header 3-nya sudah status running atau R ya, sudah terkoneksi ke TP-Link Omadanya. Nah, sekarang kita bisa tes langsung ya untuk wifi-nya, apakah sudah bisa login. Koneksikan saja dia ke wifi yang kita buat tadi, UAS voucheran. Koneksikan. Ini dia masuk ke login page-nya hotspot. Kita masukin sesuai yang kita buat tadi ya, admin, sandinya admin. Oh salah, di sandinya Indra 12. Oke, kita sudah dapat mengakses internet melalui si UAS voucheran. Sini kita akan tes apakah dia sudah memiliki internet. Kita ping ke Google, dia sudah mendapatkan internet. Oke, sekarang kita akan mencoba connect ke wifi rumah yang kita buat tadi untuk pemakaian pribadi. Apakah dia sudah mendapatkan internet? Oke, di sini statusnya sudah connected secure. Kita tes juga apakah dia sudah dapat internet. Oke, untuk rumah atau wifi pribadinya juga sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang kita akan membuat login page voucher ya. Jadi dia tidak monoton atau terlihat menarik lah saat dia minta user dan password untuk login wifi vouchernya. Caranya gimana? Oke, caranya kita masuk lagi ke Mikrotik tadi. Masuk ke Mikrotiknya lagi, dan teman-teman di sini harus mendownload yang namanya Desa Digital login page-nya, template-nya. Kalau saya sih mengambilnya dari YouTube punyanya Mas Danang, bisa di-download dari sana. Desa Digital login page. Di sini banyak template-template buat login. Teman-teman bisa cari di sini dan download di sini ya. Wow, Manage WordPress Hostinger punya 3 fitur fantastis. Di sini sudah dibagikan link downloadnya, teman-teman tinggal download saja. Di sini jika sudah di-download, filenya teman-teman ekstrak ya seperti ini nanti foldernya.
login page-nya. Jika sudah, ini bisa teman-teman drag dan teman-teman taruh di files ini. Jadi folder desa digital tadi teman-teman drag saja ya, gini ya, lalu tarik ke aplikasi Winbox-nya, lalu paste di hotspot ini. Oke, nah sudah. Sekarang kita langsung tes aja melalui cara mengaplikasikannya. Untuk hotspotnya, teman-teman pergi ke IP yang baru kita buat tadi, lalu ke hotspot, kita connect ke WasWatcher dan ke server profile ya. Tampil ya. Kita masukin aja klik untuk usernya sama passwordnya. Directory teman-teman pilih yang host dari tampil tampilan desa digital V2 template desa digital. Jangan yang ini ya, yang di bawah ini, tapi yang digital V2. Sekarang kita coba play untuk lalu oke, tes apakah internetnya sudah terkoneksi ke HP kita. Kita buka YouTube dan ya, internetnya sudah masuk ya, udah lancar. Oke, sekarang kita akan mencoba login page melalui laptop atau komputer ya. Kita tes. Di sini kita akan mencoba untuk mengkoneksikannya melalui laptop. Tampilannya akan seperti apa ya? Oke, kita connect ke WasWatcher. Nah, untuk halaman login page-nya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan trial kalau kita mau. Dan di sini kita bisa men-setting trial ini kita kasih berapa menit gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Sekarang kita koneksikan dulu untuk loginnya ya. Internetnya sudah connect. Coba tes ping. Oke, ini sudah jalan. Kali itu ya, internetnya sudah terkoneksi dengan baik. Jadi untuk kita bisa memberi limit ya untuk trialnya, kita bisa atur itu di Winbox-nya lagi. Di hotspot. Di sini kita bisa atur berapa menit yang kita inginkan trialnya ya. Di sini ternyata trialnya 30 menit.
Mungkin di sini kita bisa rubah jadi trialnya hanya 10 menit dan reset dalam 1 hari. Itu bisa kita atur di sini ya, tergantung kemauan kita masing-masing. Atau kalian tidak mau ada trialnya, bisa dimatikan di sini. Jadi trialnya tidak bakal aktif. Kalau sudah di apply, di oke kan. Jadi itu dia cara menyeting mikrotik menjadi WiFi voucheran. Ya, lumayan ribet ya. Dan mungkin teman-teman susah mengerti, tapi kalau teman-teman ikuti dari awal sampai akhir, mungkin bisa juga mengerti gitu. Eh, jadi saya rasa cukup untuk penjelasan kita mengenai cara menyeting mikrotik menjadi WiFi voucheran. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke guys, jadi tadi video tutorial cara membuat WiFi voucheran menggunakan mikrotik yang bisa kalian coba loh dan menghasilkan cuan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Gimana nih menurut kalian video kami? Komen di bawah ini ya. Bye bye.